Selamat datang di Nanotalk. Kalian kepikiran nggak di dunia secanggih ini dengan AI sepintar itu, penyakit Alzheimer dan stroke masih menjadi penyakit menakutkan bagi masyarakat. Padahal teknologi kita bisa membuat roket kirim ke Mars, tapi ngirim obat ke otak itu susah. Nah, kita kedatangan tim dari Neural Nanokid. Dengan berani mereka bilang mampu melewati benteng itu. Bersama Sindu di bidang bisnisnya, Rena di bidang biologinya, dan Michael di bidang teknologinya, dan Tibi sebagai hostnya. Langsung pada intinya aja nih ya. Seberapa parah sih situasi stroke dan Alzheimer ini sampai kalian turun tangan? Situasinya ini lagi parah banget, Mas. Jadi kami sebagai mahasiswa juga turut prihatin. Nah, dari data terbaru oleh World Stroke Organization dikatakan bahwa penderita pasien pasca stroke sekarang ini menempati 94 juta jiwa. Sedangkan penderita penyakit Alzheimer ini itu berada pada angka 55 juta pasien, yang dimana tiap tahunnya itu selalu meningkat 10 juta jiwa yang bertambah menderita penyakit ini. Nah, dari kita itu merasa bahwa angka yang sangat besar ini itu merupakan beban keluarga yang sangat amat berat, dan juga beban ekonomi yang sangat luar biasa berdampaknya. Wah, angkanya yang sangat ngeri ya. Apakah ada pengobatan atau obat yang nganjur gitu yang bisa ngobatin ini? Hanya itu bukan ada pada obatnya, melainkan pada kurirnya atau delivery systemnya atau pengantaran obatnya. Jadi di dalam otak itu terdapat sistem perlindungan yang dinamakan blood-brain barrier, yang dimana BBB ini itu dia merupakan saringan yang sangat amat selektif yang berada dalam otak. Jadi ketika obat konvensional berusaha untuk menembus BBB ini, itu akan sangat kurang efektif atau tidak dapat masuk sama sekali. Kalaupun obat tersebut dapat masuk ke dalam otak, itu membutuhkan dosis intake yang sangat amat besar dan banyak, yang dimana apabila dosis obat yang ada dalam tubuh itu terlalu banyak, itu akan berdampak terhadap organ lain di dalam tubuh manusia, seperti itu. Ya, jadi solusi kalian di sini apa? Masa ngebor otak pasien itu? Enggak dong Mas, itu kuno. Jadi kita itu pakai teknologi yang namanya nanopartikel spion. Bayangin ini kayak kuda Troya dalam ukuran nano, Mas. Spion? Iya. Itu bukannya kaca dalam spion itu? Bukan, Mas. Spion ini adalah singkatan dari super paramagnetic iron oxide. Jadi ukurannya itu cuma sekitar 50 hingga 150 nanometer, Mas. Ini sangat kecil, sehingga dia dapat menyelinap masuk menembus BBB tanpa merusak sel sehat lainnya, Mas. Selanjutnya, nanti spion ini akan dilapisin oleh PEG dan kitosan, Mas, di mana lapisan ini dapat membuat partikel dalam tanda kutip invisible, Mas, atau tidak terdeteksi oleh sistem umum tubuh, dan dia dapat masuk stabil dalam peredaran darah, Mas. Kemudian nanti selanjutnya akan kita lapisin lagi dengan obat atau BDNF di permukaannya, Mas, sehingga obatnya tadi dapat dibonceng dengan aman oleh spion masuk ke dalam otak, begitu. Oke, kayak kuda Troya masuk nih. Iya. Tapi kan otak itu luas nih. Bener. Gimana cara dia bisa membedakan mana neuron yang sakit, mana neuron yang sehat? Sementara ini kan bisa aja dia tiba-tiba masuk ke ingatan. Nah, kuncinya itu ada di alat kita yang kedua, Mas, NIBS. Itu adalah stimulasi otak non invasif. Di mana NIBS ini kan dia dapat memancarkan medan magnet yang dapat kita arahkan. Jadi spion ini tadi kan sifatnya magnetik, Mas. Jadi dia dapat tertarik ke arah kita menembakkan gelombang dari NIBS tadi, sehingga obat-obatnya dapat terakumulasi berkali-kali lipat di daerah yang kita inginkan. Wah, itu magnetnya ditarik dari luar. Berarti Nah. pas
obatnya sudah terkumpul pecah sendiri dia. Betul mas, jadi kita itu pakai mekanisme yang namanya trigger release, di mana gelombang dari NIBS ini tadi akan ngasih energi agar ikatan dari obatnya dapat terlepas di area spesifik yang kita inginkan mas. Jadi obatnya tadi kan dapat berkumpul di area yang sakit, sehingga memicu regenerasi dari saraf dan pertumbuhan dari sinaps baru di dalam otak, begitu mas. Nah, dan tambahan sedikit nih, NIBS itu merupakan salah satu pengobatan terapi juga. Benar. Jadi stimulasi listrik dari NIBS tersebut itu dapat membantu neuron di dalam otak untuk menjadi lebih aktif dan dapat menerima obat yang ada di dalam otak. Nah, kemudian di dalam otak itu terjadi dua mekanisme yang merupakan double impact. Yang pertama itu stimulasi fisik yang ditambah dengan nutrisi biologis yang ada terjadi di dalam otak. Wah, teknologi yang sangat di luar nalar ya. Tapi biasanya teknologi canggih gini nih biasanya bikin kantong jebol. Kalian yakin nih bisa laku? Nggak sampai jebol juga sih mas, dan kami juga yakin karena kami sudah memperhitungkan semuanya secara detail mas. Untuk HPP-nya kami sekitar 3,2 juta, namun kami jual di harga 6.950.000. Dan untuk target pasarnya kami akan menargetkan beberapa rumah sakit Indonesia dan juga beberapa klinik di Indonesia seperti itu. Wah, marginnya gede dong itu. Ya standar industri sih mas sekitar 40,3%. Dan ini juga sudah menanggung biaya R&D kita dan juga biaya operasional kita. Untuk BEP-nya sendiri mas, kita BEP di tahun keempat dan payback di periode di tahun kelima lebih 8 bulan. Dan yang paling menarik mas, kami sudah melakukan sensitivity analysis, di mana jika harga bahan baku naik 20% atau harga jual turun 10%, kami tetap profitable. Dan ini adalah investment yang low risk, namun high reward seperti itu. Wah, berarti secara medis sangat solutif, secara bisnis sangat menguntungkan. Iya, Pertanyaan terakhir nih, apa langkah selanjutnya untuk Neuro Nano Kids ini? langkah selanjutnya Neuronano akan pada tahun pertama kami akan fokus pada validasi lab terlebih dahulu. Pada tahun kedua kami akan uji preklinis pada hewan, dan pada tahun ketiga kita akan uji klinis dan mengurus surat izin beredar. Dan untuk mewujudkan mimpi ini mas, kami membutuhkan investment sekitar 1,30 miliar. Dan kami pikir ini adalah investment yang worth it. Kenapa? Karena ini juga mendukung Indonesia Emas tahun 2045. Seperti itu. Ya, dari kita itu pasti menginginkan penderita Alzheimer dan stroke ini untuk memiliki kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan hanya bertahan hidup dalam kondisi yang sangat amat tidak menguntungkan. Luar biasa. Terima kasih tim dari Nano Neuro Kids ini Terima kasih mas. atas ilmunya hari ini. Ini inovasi yang Indonesia butuhkan. Sukses terus ya. Siap, terima kasih mas.